Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para habaib, para guru yang saya hormati, yang saya cintai, sahibul hajah, akhi fillah, al-habib Alawi bin Muhammad bin Abdullah bin Syekh As-Segaf, hadirin sekalian dan hadirat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengarkan tadi, Masya Allah, tabarakallah, ceramah yang jami' syamil daripada akhina fillah Guru Ahmad Zaini. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, yang menceritakan bagaimana bentuk cinta. Cinta ini tidak ada ukurannya, saudara. Apalagi cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Orang kalau sudah cinta itu tidak memandang ada kekurangan pada orang yang dicintai. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu membuat orang itu bisa buta. Coba itu keluar. Cinta itu bisa membuat orang buta dan juga membuat orang tuli. Karena itu kalau kita lihat bagaimana orang yang sudah kenal dengan Allah, maka dia tidak pernah merasakan capek atau sakit dalam cintanya kepada Allah. Kalau kita mengenal bagaimana orang cinta kepada Rasulullah, maka dirinya akan menjadi murah untuk Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang pernah bertemu dengan Nabi di akhir umur Nabi. Kemudian dari situ dia masuk ke kebun. Kemudian ada orang yang berteriak memberikan kabar bahwa Rasulullah meninggal. Langsung dia mengangkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, butakan mataku. Kaila ara ahadan ba'da habibi Muhammad. Butakan mataku ya Allah supaya aku tidak melihat satu pun, seorang pun setelah kekasihku Nabi Muhammad. Cinta. Setelah peperangan Uhud, tersebar kabar bahwa Nabi tewas. Ketika rombongan Nabi dan para sahabat pulang ke Madinah, semua orang menyambut dan ingin mendapati keluarganya yang masih hidup. Seorang ibu duduk dalam keadaan tegang gitu ya. Ada yang menghampiri, yang tahu, menghampiri. Ibu, jangan menunggu suaminya, suami Anda syahid. Alhamdulillah, saya tidak tanya suamiku. Datang yang lainnya, anak Anda, saudara Anda juga, mereka syuhada. Gimana keadaan Nabi? Nabi sehat. Aku tidak puas kecuali setelah melihatnya. Sampai temui Nabi. Ketika di hadapan Nabi menangis sejadi-jadinya. Sambil menyatakan, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Semua musibah selain engkau adalah kecil bagiku ya Rasulullah. Cinta, saudara. Begitulah cinta. Begitulah juga bagaimana cinta kepada
Nabi, melalui Ahlul Bait Nabi dan melalui sahabat Nabi dan orang-orang cintai oleh Nabi. Itu Imam Malik bagaimana? Tinggal di kota Madinah, tapi belum pernah buang air di kota Madinah, berak di kota Madinah. Menghargai tanah Nabi yang dikubur dalamnya Nabi, keluar daripada kota Madinah. Imam Malik punya kendaraan khusus, kuda yang bagus. Belum pernah Imam Malik naik kuda ada di kota Madinah. Ditegur, kenapa? Malik akan naik di atas kuda, kaki kuda melangkah di tanah yang di dalamnya dikubur jasad Nabi Muhammad. Enggak mungkin, kata dia. Cinta, saudara. Dan bagaimana mereka mencintai rambutnya Nabi? Kenapa? Rambut yang dinisbatkan kepada Nabi. Sehingga diceritakan Khalid ibn Walid dalam setiap peperangan ini, Khalid bin Walid ini selalu unggul, selalu menang peperangan yang dipimpin itu. Satu saat Khalid bin Walid mencari satu kopiah. Fadal Abdul Qadir, tegadam. Hasan, tegadam. Khalid bin Walid ini mencari satu kopiah. Orang-orang ini heran, ini kopi apa ini? Pasti kopi yang bagus nih. Dicari oleh panglima. Cari, nggak taunya kopiah usang. Kaget, kopiah ini ada cari. Iya. Apa nilainya kopiah ini Anda sehingga membutuhkannya? Ini kopiah di dalamnya tersimpan nasihatu Rasulullah, rambut ubun-ubun Rasulullah. Ketika Nabi mencukur rambutnya, aku ambil dan aku taruh ada kopiah ini. Dan tidak ada satu peperangan aku pakai kopiah ini kecuali aku dijadikan menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua saudara dimuliakan. Begitu juga wadahnya Nabi. Wadah yang dibuat minum sama Nabi itu diambil berkahnya. Kenapa? Cinta kepada Nabi. Kemudian anak cucu Nabi. Itulah Nabi menyatakan wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah ahli baitku sebagai cinta kamu kepada aku. Dua sisi yang harus kita lihat. Cinta kepada ahli bait adalah satu bukti cinta kepada Nabi. Orang lain mencinta ahli bait, kita sudah paham bagaimana bentuk mereka cinta ahli bait. Dan itu telah dilakukan oleh para sahabat sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, urgubu Muhammadan fi ahli baiti. Kamu hendaknya perhatian kepada Nabi Muhammad lewat keluarganya. Anda yang kepingin bantu cinta kepada Nabi, Nabi sudah meninggal dunia, lewat keluarganya. Lewat keluarganya. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, Islamu Abbas ahab ilayya min islami abi. Lianna Islam Abbas ahab ila Nabi min islami abi. Islamnya Abbas paman Nabi itu ahab ilayya, lebih aku senangi daripada Islamnya ayahku sendiri. Kenapa? Karena Islam pamannya Nabi itu adalah lebih menyenangkan hati Nabi daripada Islamnya ayahku.
Sampai segitu saudara. Kemudian saudara, kalau kita tahu itu semuanya, pertanyaannya bagaimana Ahlul Bait mencintai Nabi? Orang lain membuktikan cintanya kepada Nabi adalah cinta kepada Ahlul Bait. Bagaimana Ahlul Bait mencintai Nabi? Itu yang harus diingat saudara. Sebagai Ahlul Bait, bagaimana cara mencintai Nabi? Anda dikasih prioritas. Bagaimana yang bukan Ahlul Bait mencintai Ahlul Bait menjadi satu bukti untuk cinta kepada Nabi. Bagaimana antum Ahlul Bait mencintai Nabi? Itu yang harus Anda pahami. Ayat-ayat yang turun itu bukan untuk memuji-muji Anda saja. Tapi ayat-ayat yang turun itu, hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilahnya Ahlul Bait itu sebagai imtihan. Sebagai imtihan, ujian bagi yang bukan Ahlul Bait bagaimana mencintai Nabi lewat Ahlul Bait. Tapi bagi Ahlul Bait itu juga imtihan dan imtinan. Selain anugerah itu harus diuji kamu. Mensyukuri enggak ini? Ketika kamu menjadi orang yang mengkufuri, kamu menjadi orang yang tertipu dengan pujian tadi itu, lupa diri dan tidak kamu menjadi orang yang mencintai Nabi, maka akan nasab kamu itu menjadi bukti hujjah alaik, menjadi bukti yang akan bisa mencelakakan kamu nanti. Tapi hati-hati, karena itu Abu Haddad menyatakan tumalah taghtarra bin nasabi la wala tagna' bikana abi wattabi' sunnata khairi nabi Ahmad al-Hadi ila sunani. Jangan pernah sekali-kali tertipu dengan nasab. Enggak cukup menjadi turunan yang baik itu hanya sekedar menceritakan kesuksesan orang tua dan datuk-datuknya. Karena itu kamu menjadi Ahlul Bait, ittabi' sunnata khairi nabi. Ikuti sunnahnya Nabi. Lalu kadang-kadang Nabi nggak diikuti saudara, lah akhlaknya, wala doanya, wala sholat berjamaahnya, wala qiyamul lailnya, wala Qur'annya dibaca, wala apa ini? Kehidupan ini kehidupan apa ya ikhwan? Orang disuruh kembali kepada Anda untuk menghormati Anda, tapi Anda tidak menghormati diri Anda sendiri. Anda mau tanya, yang ada pada diri antum semuanya ini, yang jadi as-Saggaf, yang jadi al-Muhdar, yang jadi al-Habsyi, yang jadi al, yang dibawa kemana-mana kan? Betapa bangganya kakek-kakek antum ketika antum ada di masjid, as-Saggaf ada di masjid, Al-Fulan ada di majlis, Al-Fulan baca Quran. Tapi bagaimana antum ya ikhwani kalau membawa al itu ada di kafe, ada di diskotik, ada di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati. Antum bawa datuknya antum setiap saatnya itu semuanya. Nah, karena itu ini harus betul-betul antum renungi bagaimana cara Ahlul Bait mencintai Nabi. Bukan untuk membangga-banggakan diri atau meremehkan yang lainnya, tetapi menuntut dirinya untuk mengikuti kakek moyangnya sampai kepada Nabi SAW. Habib Abu Bakar Al-Dini dia pernah berkata begini, alimun fadilun abi thumma jaddi hakada ilal mukhtari, alim bin alim datuk akayaku datukku sampai Nabi, wali bin wali datukku ayahku datukku sampai Nabi. Kemudian apa setelah itu? Wa ana artaji mithla usuli daka aqsal muna minal ghaffari. Aku berharap bisa jadi seperti kakek moyangku. Itulah cita-cita utamaku. Pertanyaannya, ada nggak yang ingin seperti datuk-datuknya?
yang hafal Quran, yang ahli ibadah, yang ahlul ilim, yang ahlul ta'ah, yang ahlul istiqamah, yang ahlul wilayah. Ada nggak seperti itu? Atau cukup khalas, yang penting jadi turunannya? Kata Imam Ghazali, nggak ada ceritanya karena bapaknya kenyang, anaknya kenyang, kecuali kalau makan seperti bapaknya. Nggak ada ceritanya bapaknya wali, anaknya wali, kecuali istiqomah seperti bapaknya. Nggak ada ceritanya bapak alim, anak alim, kecuali kalau belajar seperti bapaknya. Karena itu ayo pelajari datu-datu antum. Antum nggak perlu peduli dengan orang-orang yang menyatakan ini adalah itu, ini kalam, ini kalam bahasi. Ini warisan. Ini warisan semuanya. Antum ini kalau jadi ahlul bait, jadi habaib, ya sebetulnya habib itu Pak, itu sama dengan kiai. Panggilan tokoh orang Jawa itu kiai, panggilan tokoh orang Kalimantan itu guru, ya. Itu guru atau abah guru. Panggilan tokohnya para sadah ini Al-Habib, Habib Abdullah, Habib itu. Cuma orang sini kebiah uyah kata orang Jawa. Semuanya dianggap Habib, baru lahir Habib. Ini kalau dulu nggak ada, pakai ami. Ami fulan, ami fulan, ami fulan. Kecuali munculnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Umar Abdurrahman Atas, Al-Habib Abu Bakar Muhammad, Al-Habib tokohnya yang alim, panutannya. Ini percuma Habib ini akhirnya pakai tato Habib, pakai ini Habib. Mereka oke, tidak membatalkan nasab, tapi panggilan Al-Habib itu panggilan untuk tokoh. Hatta di Hadramut tidak semuanya panggil Habib itu, nggak semuanya panggil Ami, Amfulan. Ya, ini semuanya kita panggil Habib semuanya. Nah, harapan anak begini, yang jadi turunan Nabi harus dia tadi itu ngikuti datu-datunya, jangan lepas. Yang muhibbin, jadilah kamu muhibbin yang jangan muhibbin yang emosional, tapi rasional. Muhibbin rasional. Muhibbin rasional itu begini, saudara. Anda cinta sama anak Anda. Cinta sama anak Anda. Ketika anak Anda malas belajar, Anda marah. Tapi apakah marahnya itu adalah marah benci? Marah cinta. Guru kepada muridnya. Ketika muridnya tidak belajar dengan baik, dia marah. Apakah marahnya itu adalah marah benci? Itu marah cinta, marah perhatian. Begitu juga ketika ada yang tidak benar, tegur, nasihati. Itu bukan satu bentuk kebencian, itu adalah satu bentuk kecintaan. Ada Sultan Al-Qadiri, ada di Siwon. Dia minas sholihin. Satu saat melihat, ya ini salah satu sadah ini, ada yang dia tadi itu tidak bergabung di majelis ilmu, tidak istiqamah sholat berjamaah, mungkin dia di trotoar, di warung, diambil sama dia, dimasuk ke penjara. Ya, apa salah saya? Saya tidak mencuri, saya tidak itu, kata dia. Anda karena sebagai sayyid tidak seperti yang lainnya. Loh, itu hak saya. Kata dia, ini juga hak saya, mengatur rakyat saya. Alhasil sampai terjadi satu perjanjian, harus hadir majelis, harus belajar, harus berjamaah. Saya kontrol, kalau enggak saya tangkap lagi. Subhanallah, rupanya terbuka hatinya orang ini. Rupanya terbuka. Akhirnya giat belajar sampai jadi alim.
Sampai jadi alim terkenal. Setiap dia akan memulai mengajar, sebelum Fatihah ke datuk-datuknya, Fatihah kepada Sultan Al-Qadir ini. Ditanya, kenapa ente kok tidak Fatihah kepada datuk-datuk dulu? Kok Sultan yang dulu? Katakan, laula Sultan lama arafna ajdadi. Kalau bukan karena jasanya si Sultan ini, aku nggak kenal sama datuk-datukku, kata dia. Ini mahabbah rasional, saudara. Kalau Anda baca kitab Fusul Ilmiyah Al-Haddad di fasal khamis wal isyrun, Anda akan paham bagaimana cara meletakkan pujian. Tidak harus, bukan hanya turunan daripada Nabi saja, bahkan turunan orang soleh ini harus dipersiskan. Karena nggak semua orang itu paham pujian ini tuntutan untuk persis dengan yang dipujikan. Sebagian menganggap pujian itu adalah udah, dia anggap itu adalah hebat, padahal pujian itu adalah obat. Asal dosisnya persis, insya Allah jadi sehat. Tapi kalau terlalu banyak, dosisnya kurang, anaknya kecil tapi kasih obat dewasa, jadi racun. Jadi racun. Tapi orang mukmin, orang yang saleh dipuji. Idza mudihal mu'min rabal imanu fi qalbih, kata Nabi. Kalau orang mukmin dipuji semakin mantap imannya. Tapi kalau orang yang jahil dipuji semakin maghrur. Semakin enggak tahu diri nantinya, dan ini bahaya. Dan ini bahaya. Anda bisa baca ada di situ. Kapan, bagaimana harus dilontarkan kepada siapa itu pujian. Yang berikutnya, saudara, Anda sebagai ahli bait, saya terus terang mengingatkan ini karena tadi luar biasa ini, anak khawatir ini akan jadi sebab gurur, dan ini adalah tidak baik. Anda menjadi turunan Nabi ini harus ada ihtimalul adha, harus siap untuk diuji, harus siap untuk diuji, dan ini warisan. Antum melihat ada di medsos kan ini. Antum melihat ada di sini membuat tagadar golbuk, membuat hati kamu akan semakin keruh. Coba inti pelajari data-data antum. Sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sekelas Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu dilaknat 80 tahun ada di mimbar di khutbah Jum'ah. Di khutbah Jum'ah dilaknat 80 tahun. Antum bisa bayangkan mereka yang mendengarkan itu bagaimana. Sampai di pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sampai di pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini berusaha bagaimana menghentikan itu, tapi cari jalan. Gimana caranya? Karena orang-orang memahami seakan-akan ini adalah bagian daripada khutbah. Akhirnya dipanggil satu orang Nasrani. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, satu Nasrani panggil. Saya bayar kamu, tapi syarat ketika sholat Jumat aku menjadi khutib, kamu berdiri sambil mengatakan, nyatakan saya mungkin tidak terima, saya jelas tidak terima. Kenapa? Karena anak saya muslimah dan anak kamu Nasrani. Kamu tanya kenapa? Karena orang muslim dapat rahmat Allah, masuk surga. Orang yang non muslim dapat laknat Allah, masuk neraka. Di situ nanti kamu akan jawab, loh kalau begitu kenapa Nabi kamu Muhammad mengawinkan putrinya dengan orang yang dilaknat, Ali bin Abi Thalib? Sampai ada di situ. Beneran Pak, berdiri. Sampai akhirnya jawabannya terakhirnya begitu. Mulai kata Sayyidina Umar al-Aziz, mulai sekarang tidak boleh ada yang melaknat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi dulunya
setelah khutbah itu Allah mal'an aliyan wa man ahabbahu wa man nasarahu dan seterusnya. Tapi diganti innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar. Itu tempat laknat dulu. Jadi nggak usah antum peduli dengan ini nih. Ini sudah biasa. Dan ini akan hilang dengan sendirinya nanti. Kenapa? Akan muncul guru-guru ini nanti yang akan menghadapi itu semuanya. Ya, akan kumpul nanti pecinta-pecinta Ahlul Bait yang akan mereka tadi akan keluar Umar bin Abdul Aziz baru nantinya yang akan mengajak orang tetap kepada Ahlul Bait dan antum tetap ala tariqah. Antum tetap ala tariqah. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi tetap muttabi'in, mengikuti orang-orang as-salihin, orang-orang soleh, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya tidak tertipu dengan yang ada semuanya ini, dan kita harus muhtamilul adab, sabar, tabah, dan insyaallah ini akan menjadi sababul khair kepada umat Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.